Di hadapan saya sekarang ada dua buah besi, tapi yang jelas saya mau bercerita tentang kedua buah besi ini. Di hadapan saya sekarang ada dua buah besi, besi ini dan besi ini. Apakah besi ini menurut saudara bisa dipergunakan? Atau ini hanya akan dijual ke tukang botot, ke tukang karah-karah, atau ke tukang penjual besi, digunakan sebagai pemanggang, pajangan, atau apalah. Tapi yang jelas saya mau bercerita tentang kedua buah besi ini. Saya memang mempergunakan kedua buah besi ini untuk mobil truk. Jadi saudara, pengetahuan saya tentang kedua buah besi ini yang sudah saya pelajari dan yang sudah saya dalami selama saya bergelut di bidang perbesian ini sebenarnya itu pela. Maksud saya ini sebetulnya ring 16, yaitu pela untuk truk yang bor rodanya itu ada 6 lubang. Jadi sekeliling itu ada 6 lubang. Bisa kita lihat di antara keduanya ini ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Yang satu sepertinya ini agak baru dan ini yang seperti rongsokan. Cukup jauh ya perbedaannya. Dan satu lagi perbedaan yang sangat mencolok. Apa ya? Ya saudara bisa lihat sendirilah apa perbedaannya. Yang jelas ini pelak baru, ini pelak pakaian bekas yang sudah kita pakai. Maksudnya yang sudah lama kita pakai dan sekarang juga nggak dipergunakan lagi karena ada trouble di sekeliling talamnya ini. Yang jelas kita lihat dulu bagian yang satu ini ya. Jadi saudara, ini sebenarnya velg ini sebenarnya bekas pakaian unit kita ya, truk yang biasa kita gunakan. Makanya kita sekarang nggak pergunakan lagi. Itu disebabkan ada trouble, keretakan di sekeliling tepi talam ini, di sekeliling lubang bot rodanya ini. Ini sangat berbahaya sekali sebetulnya kalau kita pergunakan terus menerus. Kalau nggak kita ganti atau nggak diganti tepi talamnya ini, bisa jadi sih diganti tepi talam saja bisa, atau langsung dibeli velg baru juga bisa. Nah itu tergantung trouble-nya, tergantung masalah dari velg itu sendiri. Dan ini kalau kita lihat sekarang kan udah nggak begitu kelihatan ya retaknya sekeliling karena udah karatan, udah terlalu lama seperti diperam atau lama terletak gitulah, jadi seperti berkarat semua kan. Ini harusnya kan bisa dibersihkan lagi nih, kelihatan nantinya kalau misalnya dia memang retaknya sebagaimana. Seperti yang ini nih, ada kan ada sompel nih. Nah waktu itu pernah saya pengalaman masalah pelak ini juga. Itu sampai sampai ban saya meledak, pelaknya nggak bisa digunakan lagi. Kenapa? Karena retaknya itu sampai ke sini nih, kepala pentil, nipel ban dalam. Dia sampai ke sini, retak terus menjalar ke samping sini. Nah pas saya nabrak lubang, buar, dia panggil saya, dia suruh saya buka bot roda, lepaskan saya, bebaskan saya dari pekerjaan ini. Kira-kira dia berkata seperti itulah dalam maksudnya. Jadi ban saya meledak, pelaknya pecah. Itu memang kelalaian saya pada waktu itu karena saya nggak memperhatikan ada keretakan, bahkan keretakannya sudah sampai ke lubang nipel.
Dan itu pelaknya pada waktu itu udah nggak bisa digunakan lagi, jadi saya buang aja. Dasar anjing. Oke, mereka udah diam. Nah, jadi waktu itu pelaknya dibuang, nggak terpakai lagi. Udah dibawa ke rumah, BB kasih lihat sama bos, kasih tunjukin kalau keadaan pelaknya sudah begitu. Dan bersyukurnya saya pada waktu itu yang pecah nggak ban luar, hanya selendang saja yang robek, dan benennya juga, ban dalamnya robek juga kalau tidak salah pada waktu itu ya. Nah, makanya saya ganti sama pelak baru biar lebih apa lagi gitu, biar safety lagi. Banyak sih sebetulnya kalau kita nggak perhatikan yang retak-retak di sekeliling ini. Kalau kita nggak lihat, banyak efek sampingnya. Bisa saja bot roda jadi putus, bisa saja nanti ban meledak, atau makin lama karena kita nggak perhatikan luar dalam jadinya retak, terus sarung gardannya yang patah. Ya banyak sih efek sampingnya. Nah, jadi kalau misalnya kita beli pelak baru kan aman lagi tuh. Ya itu sebetulnya tergantung tanggapan masing-masing. Itu sebabnya saya beli pelak baru ini, supaya ntar lebih aman. Nah, kalau misalnya pelaknya ini bisa dibilang aman atau nggak sampai retaknya ke bawah sini ya, nggak sampai ke apa namanya ini, nggak sampai ke ringnya ini, itu hanya topi talamnya ini saja bisa diganti. Banyak kok di daerah-daerah, ada kok yang bisa repair lagi, hanya ganti topi talamnya ini saja. Lubang baut rodanya ini dicopot, nanti dibuka lasnya semua, habis itu dicabut, diganti, pasang lagi yang baru, terus dilas lagi keliling seperti biasa lagi nanti tampangnya. Kalau menurut saya, kalau misalnya ini rongsokan, itu tergantung kepada kepribadian saudara masing-masing ya, terserah. Silahkan mau kemana mau dibuat maksudnya, entah itu ke tukang botot atau ke tukang besi tua atau ke rongsokan, bisa, silahkan hubungi, bukan saya, mereka. Nah, itu sedikit cerita tentang velg yang saya gunakan selama ini, dan itu cerita yang saya alami beberapa waktu atau beberapa apa namanya ya, selama saya mempergunakan atau selama saya mengemudi lah gitu. Inilah yang pernah saya alami. Mudah-mudahan di saudara juga jangan sampai mengalami hal sama. Yang penting nanti saudara hanya perlu menjaga muatannya, jangan terlalu berat-berat. Kalau udah jalan jelek yang keriting, agak diapa sedikit, apa namanya itu, agak dipapah atau agak dipelanin sedikit gitu, seperti ya seperti daun kelapa gitu, nyur melambai gitu. Ini sebetulnya kesalahan saya juga waktu itu, waktu masih baru-baru belajar, waktu masih baru apa namanya, baru-baru naik, agak oke di orang ya kan, gas terus lobang, keriting dikit gas, hantam, terakhir ya ini jadinya pelaknya retak. Memang itu pada waktu itu memang muatannya sering berat, dan jalannya juga wah banyak yang keriting.
Nah, sekian cerita dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat juga nggak apa-apa. Terima kasih sudah menonton video ini. Eh, Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat agar tetap terus bisa berkarya. Terima kasih.